Amsal 23 ayatnya yang ke-17 sampai 18. Amsal 23 ayatnya yang ke-17 sampai 18. Karena cuma 2 ayat, mari kita bacakan ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Amsal 23 ayat 17 dan 18. 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Puji Tuhan. Sebagai pendahuluan, jika kita melihat keadaan dunia saat-saat ini, rasanya sangat-sangat wajar sekali jika banyak orang yang merasa takut, yang merasa khawatir tentang masa depan mereka. Di tengah setiap permasalahan, keadaan, kondisi yang sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan saat-saat ini. Banyak yang pesimis dengan masa depan mereka dengan berkata, saya sudah tidak ada masa depan. Dengan pesimis mereka berkata, masa depan saya suram. Banyak orang yang merasakan perasaan itu di saat-saat ini. Saya tidak tahu, mungkin di antara kita mungkin ada yang merasa seperti itu, yang merasa bahwa masa depan kita sudah tidak ada. Saya sudah tidak punya pengharapan untuk masa depan saya. Bukan bagaimana lagi saat-saat ini dengan adanya COVID-19, coronavirus yang menyebar di seluruh dunia. Rasa-rasanya pandemi ini benar-benar mengguncang dunia, mengguncang setiap kehidupan kita, merusak tatanan kehidupan manusia. Itu yang disebabkan oleh pandemi ini. Merubah tatanan kehidupan, mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia, baik dari bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, hubungan, dan lain-lain. Pandemi COVID-19 telah banyak mengganggu banyak sektor kehidupan manusia. Tetapi puji Tuhan, seburuk apapun situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, kondisi yang terjadi di muka bumi ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap optimis. Kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Sebab firman Tuhan berkata di ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu yang firman Tuhan katakan. Kita selalu percaya bahwa setiap janji Tuhan, setiap apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, itu adalah ya dan amin. Dan tidak pernah satu kali pun Tuhan mengingkari setiap janjinya dalam hidup kita. Di dalam Tuhan selalu ada harapan, meski dalam keadaan yang buruk sekalipun. Amin. Saya percaya kita semua di sini merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana harapan di saat kita dalam situasi seburuk apapun. Sebagai contoh, di dalam Alkitab kita sama-sama tahu kisah tentang Yusuf. Apa yang dapat diharapkan dari kehidupan Yusuf? Kita semua mengerti kisahnya, sekalipun dalam mimpinya ia akan menjadi orang besar, menjadi orang yang ternama dan terhormat. Namun fakta yang dijalaninya berbeda sama sekali dengan apa yang ia mimpikan. Ia telah melihat visi bahwa dia akan menjadi orang yang berhasil di masa depan. Tetapi jangankan menjadi orang besar, hidup nyaman saja tidak. Kita tahu perjalanan hidup Yusuf ya. Ia dibenci oleh saudaranya, bahkan ia dijual oleh saudara-saudaranya dan dijadikan budak di rumah Potifar. Itu yang Yusuf alami. Bukan hanya sampai di situ. Setelah jadi budak, ia difitnah sampai ia dipenjara. Rasanya tidak mungkin ada harapan dalam kehidupan Yusuf. Dari sejarah hidupnya tidak ada kualifikasi apapun yang dapat menghantarnya pada masa depan yang cerah. Tetapi
Bagi manusia mungkin seorang budak yang sudah menjadi narapidana, sudah jadi budak, jadi narapidana lagi. Rasanya sudah tidak mungkin lah ini orang ada harapan. Terkadang mungkin kita melihat orang-orang dalam penjara aja kita sudah berpikir sudah hancurlah hidupnya itu. Terkadang kita berpikir seperti itu. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada masa depan. Bagi manusia mungkin tidak ada masa depan, tapi di dalam Tuhan selalu ada masa depan. Dari dalam penjara Tuhan bekerja menyatakan masa depan Yusuf. Luar biasa, saya punya seorang kenalan, dia adalah seorang narapidana karena kasus, banyak kasus. Tapi di dalam penjara itu ia bertobat, ia mengakui segala kesalahannya. Lalu di dalam penjara itu ia mulai belajar yang namanya IT. Dia dulu pernah sekolah IT, lalu dia belajar perdalam IT-nya itu justru di dalam penjara. Dia membantu kepala penjara di rumah tahanan itu, dan dia membuat penjara itu semakin lebih berkembang dengan ilmu IT yang dia punya. Setelah ia memberikan kemampuannya itu pada penjara itu, puji Tuhan dia mendapat kepercayaan yang luar biasa dari kepala penjara. Dari semua narapidana, hanya dia satu-satunya yang punya akses untuk bisa pegang handphone, hanya dia satu-satunya yang punya akses untuk bisa pegang komputer dari kepala penjara tersebut. Itu kenalan saya. Dari apa yang dipercayakan dalam hidupnya dia selama dia ada di penjara, dia pakai komputer itu untuk belajar sekolah online untuk penerbangan, saya lupa namanya apa, flight attendant gitu, belajar untuk jadi pilot. Dia belajar di situ dengan cara online. Lalu dia berkembang, ia lulus di situ. Ia berhasil, bahkan sampai masih di dalam penjara dia sudah mendapat sertifikat sebagai seorang pilot. Setelah dia keluar dari penjaranya, dia langsung terbang ke Jakarta, ke Balaraja, dia langsung belajar di situ. Dan sekarang dia sudah punya license sebagai seorang pilot. Bayangkan dari seorang narapidana, jadi seorang pilot. Bahkan sampai kepala penjaranya sendiri bilang, dalam ibadah yang kita jalani di penjara, dia bilang, ini kayaknya dia ini satu-satunya narapidana yang jadi pilot. Kata kepala penjaranya di tempat itu. Puji Tuhan, begitu juga dengan kehidupan Yusuf. Luar biasa, Tuhan menyatakan masa depannya meskipun ia ada di dalam penjara. Percayalah akan firman Allah bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan akan masa depan. Dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Janji firman Tuhan. Contoh selanjutnya ada Abraham. Tuhan menjanjikan dalam hidupnya dia akan memiliki keturunan yang banyak. Tetapi fakta kehidupannya, dia sudah tua, istrinya mandul, bahkan di usia tua sudah menopause. Tidak ada lagi harapan untuk memiliki anak. Kondisinya sudah tidak memungkinkan. Tetapi di dalam Tuhan ada harapan. Di tengah kemustahilan keadaan Abraham dan Sarah, Tuhan memberikan keturunan. Selanjutnya ada Ayub. Kita sama-sama tahu kisah Ayub, bahwa di mana kekayaannya dan anak-anaknya hilang dalam waktu sekejap. Bagaimana perasaan kita jika kita ada di kondisi Ayub saat itu? Saya yakin dan percaya dalam hidup kita sudah hancurlah hidupku. Belum lagi dia mengalami sakit. Saya sudah tidak mungkin lagi ada masa depan. Sudah malas untuk menjalani kehidupan dengan semangat. Tetapi Tuhan mengubah keadaan Ayub. Dengan segala proses yang ia jalani, Tuhan pulihkan kesehatannya,
Tuhan pulihkan kekayaannya, dan anak-anaknya Tuhan gantikan menjadi anak-anak yang luar biasa. Selalu ada masa depan di dalam Tuhan. Amin. Dalam Tuhan selalu ada harapan meski keadaan tidak memungkinkan. Ingatlah firman Tuhan di dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub setelah mengalami banyak proses dalam hidupnya, segala kesulitan yang ia lalui, dia berkata bahwa Tuhan itu sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Meskipun keadaan dia tidak memungkinkan, meskipun hilang harapan. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan Ayub. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mungkin kondisi yang kita alami tidak menyenangkan. Tetapi percaya bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan pernah gagal. Jika di dalam Tuhan selalu ada harapan, maka marilah kita mempersiapkan masa depan kita. Bagaimana caranya? Kita membangun masa depan. Saya lupa tadi ya, sebutkan judul dari khotbah saya memberikan judul khotbah saya membangun masa depan. Oke, bagaimana caranya? Cara yang pertama, berdasarkan Amsal 23 ayat yang ke-17 sampai 18 ini adalah jangan iri hati. Di ayat 17a dikatakan janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Kita jangan iri kepada orang-orang yang berdosa. Iri itu adalah perasaan yang kurang senang melihat orang lain lebih berhasil dari kita. Kalau istilah anak muda yang sering beredar adalah SMOS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itu iri. Jadi dia lebih merujuk kepada negatifnya, beda dengan cemburu ya. Apalagi jika kita melihat bahwa orang yang lebih berhasil dari kita itu adalah orang yang menurut kita tidak lebih baik dari kita. Terkadang perasaan yang timbul dalam kehidupan kita adalah, kok bisa sih dia berhasil? Padahal hidup dia begini. Aku udah setia ke gereja, udah berdoa, udah berikan persembahan, udah berikan perpuluhan segala macam. Kenapa hidupku susah? Kenapa hidupku menderita? Kenapa aku tidak bahagia? Itu kadang yang menjadi pemikiran setiap anak-anak Tuhan yang masih kurang percaya kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita jangan iri kepada orang berdosa. Kenapa? Karena iri hati pada orang berdosa akan membuat kita jatuh. Itu di dalam Mazmur 73 ayat 2 sampai 3. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di situ pemazmur berkata bahwa kakinya sedikit lagi terpeleset, nyaris dia tergelincir karena ia cemburu kepada pembual-pembual dan ketika ia melihat kemujuran orang fasik. Jatuh karena iri. Oleh sebab itu janganlah kita iri hati kepada orang berdosa supaya kita tidak jatuh. Selanjutnya, kenapa kita jangan iri kepada orang berdosa? Karena kebahagiaan orang berdosa adalah semu, tidak kekal. Mazmur 37 ayat 1 sampai 2. Kebahagiaan mereka itu seperti rumput yang segera lisut, seperti tumbuh-tumbuhan hijau yang akan layu. Itu kebahagiaan orang fasik tidak kekal. Selanjutnya, bagaimana kita membangun masa depan kita? Yang kedua, takut akan Tuhan. Di dalam Amsal 23 ayat 17b dikatakan, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana arti takut akan Tuhan. Kita sama-sama sudah belajar dari firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, bagaimana itu takut akan Tuhan. Bagaimana kita harus hidup takut akan Tuhan. Lalu bagaimana tanda-tanda orang yang takut akan Tuhan? Kan dikatakan orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan masa depan yang penuh dengan harapan. Yang pertama, tanda-tandanya adalah kesukaannya adalah firman Allah.
dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan bahwa orang yang suka pada firman Allah itu akan berbahagia. Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu yang dikatakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Selanjutnya kedua, tanda-tanda orang yang takut akan Tuhan adalah jujur. Dalam Yesaya 33 ayat 15. Di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa orang yang jujur itu seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Itu janji kepada orang-orang yang jujur. Bahwa ia akan aman, bahwa setiap kebutuhannya akan dijamin oleh Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, tanda-tanda dari orang yang takut akan Tuhan adalah memiliki integritas dalam bekerja. Dalam Matius 25 ayat 21. Saya akan bacakan, saya tidak masukkan ke dalam LED. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di saat kita takut akan Tuhan, kita akan memiliki integritas dalam bekerja dan akan membuat masa depan kita penuh dengan harapan. Kita akan berbahagia. Asal kita setia dengan tugas yang diberikan dalam hidup kita, asal kita setia dengan perkara kecil yang dipercayakan dalam hidup kita, asal kita bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, dan kita memiliki dedikasi yang sama dalam bekerja, baik dilihat maupun tidak dilihat, pekerjaan kita tetap excellent. Meskipun kita susah untuk mendapatkan kesempurnaan itu, tapi kita harus tetap selalu berusaha untuk memiliki hasil dari pekerjaan yang baik, excellent. Puji Tuhan. Sebagai kesimpulan, untuk memiliki masa depan yang penuh dengan harapan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adil, sehingga kita tidak perlu iri dengan kemujuran orang berdosa. Dan kita harus hidup takut akan Tuhan sampai setiap janjinya digenapi dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan.